Saudara, selamat bertemu kembali. Saya datang di dalam nama Yesus. Hari ini saya percaya Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk kita lebih lagi menerima pewahyuan yang segar dari Dia ya. Mengenai bagaimana karya Kristus suatu karya yang luar biasa. Ingat, kerajaan Allah adalah kuasa. Amin saudara. Dan firman kasih karunia-Nya sanggup membangun kita dan menolong kita untuk menerima warisan kita di dalam Kristus. Amin saudara. Haleluya. Saudara pernah dengar cerita mengenai Daud dan Goliat? Mari kita lihat di sini satu penafsiran yang mungkin agak berbeda ya bagi saudara, bagi kita semua ya. Ini juga sesuatu yang kita bisa terus bertambah ya. Di sini dikatakan bagaimana Daud waktu dia menghadapi Goliat. Haleluya. Waktu dia menghadapi Goliat, dia tidak langsung pakai pedang. Ya kan? Dan ingat, Daud itu bukan seorang tentara ya. Amin saudara. Kita langsung lihat aja di sini ya. 1 Samuel, saya singkat aja saudara ya. Saudara pasti sudah pernah dengar 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi ini bicara mengenai bagaimana Daud telah mengalahkan Goliat itu dengan batu. Ya kan? Batu-batu yang licin. Ya kan, firman Tuhan berbicara mengenai batu ya saudara. Haleluya. Apa artinya? Ya kan? Ada yang bagus, ada yang tidak bagus ya. Salah satunya ialah hati yang berbatu-batu, ya kan? Itu firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dengan seharusnya, ya kan? Terus juga Yesus Kristus bisa jadi bagi orang-orang, tergantung respon orang, dia batu penjuru atau batu sandungan. Nah di sini bicara juga mengenai batu. Kenapa batu? Amin saudara. Haleluya. Ada artinya ya. Tapi ingat, Injil adalah kabar baik. Bukan kabar yang bikin kita takut, kabar yang bikin kita tidak pasti, tapi kabar yang memerdekakan kita. Amin saudara. Jadi batu-batu itu, dan itu yang ada di dalam diri manusia ya, di dalam diri kita semua, di jiwa kita. Itu bicara juga mengenai bagaimana kita melihat diri kita ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya dari kecil kita dididik sama orang tua. Ada orang tua tuh yang kalau didik anaknya mungkin bermaksud baik ya. Tapi caranya mendidik itu dengan kasih mereka label. Ya, kamu tuh ceroboh. Kamu selalu. Kamu terlalu slow. Kamu selalu tidak dengar mami, tidak dengar papi. Ya kan? Kata selalu. Ya kan? Terus emang dia tuh anaknya pemalu, Bu, Pak, ya kan? Jadi dikasih label-label, ya kan? Dia anaknya penakut. Nah, waktu seseorang besar dengan begitu, jadi itu membuat melihat dirinya demikian. Dan tanpa sadar, dia sering ngakuin, saya ini orangnya pemalu, Bu, ya kan? Saya ini orangnya pemarah, Bu. Itu batu, saudara. Amin, saudara. Itu batu ya, itu batu-batu ya. Tapi puji Tuhan, waktu kita lahir baru ya, kita sudah jadi ciptaan baru ya. Yesus sekarang sudah menjadi batu penjuru buat kita. Dan di sini kita langsung lihat saja ya. Lihat bagaimana Yesus telah mengalahkan Goliat dalam hidup kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan iblis berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa, supaya dia bisa telan orang. Apa yang dia aumkan? Dia mau saudara dan saya selalu merasa Tuhan itu jauh dari kita. Kita nggak terlalu dikasihin, kita merasa kurang dikasihin, ya kan? Nggak selalu merasa damai, nggak selalu merasa sukacita. Rasanya kok saya masih kurang, saya masih belum, nah ini kan. Nah iblis itu dia
itu suka memalsu ya. Dia bukan singa. Singa yang sebetulnya tuh singa Yehuda. Amin, yang sudah mengalahkan Goliat dalam hidup kita. Jadi Goliat itu artinya ialah exile. Orang yang diasingkan. Jadi kalau satu pemerintah negara itu mereka dikalahkan, mereka diusir dari negaranya, mereka tuh dikirim ke tempat pengasingan. Ya kan, karena sudah kalah. Nah, iblis itu sudah kalah. Tuhan kita sudah mengalahkan dia. Amin. Dia sangat takut akan masa depan dia. Kita senang sekali. Sekarang kita juga bisa mengalami surga di bumi. Masa depan kita luar biasa loh, saudara. Haleluya. Masa depan kita tuh luar biasa loh. Dahsyat sekali. Kita bersukacita setiap kali kita ingat. Karena itu pasti. Tapi iblis itu takut. Dan dia mau dengan kebohongan dia, dengan intimidasi dia mau selalu berusaha membuat kita merasa, ya kan, Tuhan nggak benar-benar peduli sama saya. Tuhan kok sepertinya nggak bikin apa-apa. Tuhan, Engkau tahu kan keadaan saya, misalnya gitu kan. Saya sudah begini dan begitu Tuhan. Saya harus bagaimana lagi? Misalnya contohnya, Tuhan izinkan, seolah-olah Tuhan cuman, ya dia lihat, dia diam aja, nggak bikin apa-apa. Itu semua adalah aumannya Goliat. Karena selama 40 hari, Goliat itu terus-menerus mengintimidasi orang Israel. Mana jagoan kamu? Mana kamu semua pengecut? Mana? Dia terus dengan suaranya yang keras. Itu juga ada apa yang iblis lakukan dalam hidup kita, saudara. Haleluya, puji Tuhan untuk Tuhan kita yang sudah mengalahkan Goliat dalam hidup kita. Kenapa batu? Amin, karena dia adalah, ya kan, penebus, Kristus penebus. Makanya kita mengalahkan iblis oleh apa? Darah domba dan pengakuan kesaksian. Kita menyaksikan kebenaran firman dengan kita mengakuin. Roh itu roh antikristus. Ya, roh akhir zaman ini roh antikristus. Ya kan? Jadi begini saudara, kalau ada segala bentuk ketakutan dalam hidupmu, kecenderungan khawatir, takut dalam hidup saudara, apapun itu bentuknya. Apakah takut kekurangan, takut kesepian, takut penolakan, takut tidak menikah, takut nanti kalau menikah gagal, takut kekurangan, takut miskin, takut kecelakaan, segala bentuk takut. Itu akarnya adalah sebetulnya ada hukuman, masih ada rasa terhukum, ya kan? Jadi sebelum kita ke situ, nanti kita akan baca ayatnya dari 1 Yohanes 4. Tapi sebelum ke situ, saudara, haleluya. Jadi sebelum itu kita ke sini dulu, kita ke Efesus 1 ya saudara. Kita ke Efesus 1 ayat 3. Kita baca dulu supaya saudara diteguhkan, sehingga kalau saudara terus hayatin ini, saudara akan dimerdekakan. Saudara akan mengalami terobosan. Amin. Tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi saudara. Karena begini saudara, kalau itu batu-batu ada di dalam diri kita, itu ibaratnya sepertinya tuh ada sesuatu yang menahan di dalam diri kita, ketakutan itu ya, membuat kita melakukan hal-hal yang kita tidak mau. Tapi itu sepertinya kok muncul lagi. Seperti ini begini. Misalnya ini ada seperti ini, atau inilah saudara ya. Saya ambil ini ya tadi. Terus ini ada karetnya saudara. Ya, jadi ini seperti batu dalam hidup kita. Mungkin kita ada sesuatu yang iblis tanamkan lewat orang, lewat kejadian atau apapun. Itu ada sesuatu dan itu kita berusaha ya, mulai perbarui pikiran kita, Tapi kalau ini tidak kecabut, ini seperti ini saudara, ntar dia balik lagi, ntar dia muncul lagi, karena ini belum kecabut. Bagaimana supaya lebih lagi tercabut? Mari kita belajar bersama ya. Mari kita izinkan firman-Nya memperbarui kita. Kita ke Efesus 1 saudara ya. Efesus 1. Bagaimana supaya tidak ada lagi batu-batu di dalam hidup kita ya saudara ya, yang menghalangi. Kita ke Efesus 1 saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Puji Tuhan. Saya langsung aja bacakan. Haleluya. Thank you Jesus.
Saya baca dari ayat 3 langsung ya. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, berarti memberi dengan cuma-cuma. Segala berkat rohani di dalam sorga itu bukan di sorga di tempat Tuhan tinggal, tapi di alam roh, di tempat-tempat tinggi ya, di alam roh. Ya kan? Jadi dia sudah memberikan kepada kita sebagai hadiah, sebagai warisan segala berkat rohani. Amin, Saudara, di dalam Kristus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara dipilih Allah karena Dia yang memutuskan untuk memilih saudara. Sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada, sebelum kita melakukan yang baik dan buruk, Dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin, saudara. Supaya kita kudus. Kudus berarti, ingat kalau kita dengar kata kudus, kita harus lihat firman-Nya. Kudus berarti kita dipisahkan dari bencana, dari maut, dari kematian kekal, dari kebinasaan kekal. Amin, saudara. Dari kutukan, ya kan, dari maut kita dipisahkan. Wow, kita dikhususkan. Amin, saudara. Itulah saudara saya. Kita telah dikuduskan, dipisahkan dari kegelapan. Kita sudah ada di dalam terangnya, dari maut kepada hidupnya, dari segala bencana, termasuk mati dini, dari kutukan. Kita sudah dipisahkan dan kita dikuduskan, dikhususkan. Amin, saudara. Haleluya, sesuatu yang berharga, ya kan? Thank you, Lord Jesus. Dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana supaya tidak bercacat? Oh, harus berusaha tidak dengan iman. Tidak bercacat, kita terus beriman kepada darahnya, beriman kepada penebusan Yesus. Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17, haleluya, ayat 17. Jadi dengan kita beriman, kita bisa terpelihara terus ya, supaya kita tidak bercacat celah di hadapannya, bukan di hadapan manusia. Kalau kita lihat Abraham, di hadapan kita sebagai manusia, kita bisa lihat cacatnya Abraham. Tapi Allah tidak loh. Allah tidak ingat-ingat. Malahan dia ada di daftar orang-orang yang beriman. Amin, saudara. Yang diingat cuma yang bagus. Di hadapan Allah, di hadapan manusia itu beda, saudara ya. Jadi kita lihat di sini, dalam kasih, ya kan? Oke, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya dalam kasih, saudara. Haleluya. Ada orang yang mungut anak tapi tidak benar-benar mengasihin. Alasannya macam-macam, saudara. Tapi kalau Allah dalam kasih. Amin, saudara. Dalam kasih. Haleluya. Kita ditentukan untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin, saudara. Wow. Puji Tuhan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dan ini yang ayat 6 ini bahasa Indonesianya agak kurang jelas. Kalau bahasa Inggrisnya tuh bisa kasih yang lebih jelas dan sesuai dengan konteksnya. Dikatakan di situ bagaimana we are accepted, we've been made accepted. Kita telah dijadikan diterima. Kita telah dijadikan diterima di dalam yang dikasihinya, yaitu di dalam Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus kan? Kita sudah ada di dalam Kristus, kita adalah anggota tubuh Kristus selamanya. Amin, saudara. Yang menjadikan diri kita begitu untuk diterima di dalam Kristus, itu bukan diri kita. Kita dijadikan, kita telah dijadikan untuk dilayakkan, untuk diterima, saudara. Allah menerima saudara di dalam yang dikasihinya. Kabar baik, saudara sudah diterima oleh Allah selamanya. Haleluya, di dalam Kristus bukan hanya oke dah, ya udah, ya kamu sudah ditebus ya sudah. Tidak begitu. Tapi dalam kasih. Dia menyebut, Alkitab sengaja menyebut yang dikasihinya. Kenapa? Karena Dia tahu musuh kita. Singa yang seperti singa yang mengaum-ngaum, Goliat selalu mau berusaha membuat kita merasa kurang dikasihin. Kita masih jauh dari Tuhan. Tuhan masih belum berkenan sama saya. Saya belum kudus sepenuhnya. Masih kurang ini, masih kurang itu. Itu adalah apa yang musuh lakukan. Itu sebabnya waktu dia mencobai Yesus, ya kan? Waktu Yesus baru dibaptiskan,
ada suara dari surga, suara Bapa yang kasih konfirmasi. Inilah anakku yang kukasihi. Ya kan? My beloved, anakku yang kukasihi. Dia bicara mengenai Yesus. Ya kan? Aku berkenan kepadanya. Yesus belum bikin apa-apa loh. Dia bilang, anakku yang kukasihin. Tapi waktu iblis mencoba Yesus, iblis tidak akan pernah mau sebut, kamu anak Tuhan yang dikasihinnya. Oh, dia kata dikasihinnya dia potong, saudara. Dia bilang, kalau kamu anak Allah. Dia tidak mau kita sadar bahwa kita sangat dikasihin. Karena waktu kita sadar dan kita terus menjaga kebenaran itu, kesadaran itu, dengan kita terus percaya dan kasih respon, ya kan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dia tidak bisa dengan leluasa mencuri, membunuh, merusakkan. Tidak bisa, dia tidak tembus, saudara. Amin, saudara. Jadi iblis itu tidak setara, dia sudah dikalahkan. Tidak ada senjata yang dia bisa bikin untuk tembus kepada kita. Amin, saudara. Jadi seperti ini. Sekarang Amerika ini kan punya nuklir, tenaga nuklir. Kenapa? Harus. Karena kalau tidak, kalau ada negara lain yang punya senjata nuklir, Amerika tidak punya, nanti nggak bisa ngadapin. Mau nggak mau harus. Nah, ada negara-negara yang tidak mampu, ya kan? Tidak bisa, mereka harus mereka itu sudah dilirik sama negara-negara lain yang punya nuklir. Mau diambil alih, saudara. Karena negara-negara yang punya nuklir, mereka, kalau kita ambil mereka nggak ada nuklir nih, kita bisa ambil, kita akan untung. Nah, negara-negara ini salah satunya Jepang misalnya, dia harus bergantung sama Amerika, karena Amerika punya nuklir. Kita juga begitu, saudara. Firman Tuhan mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup, aku datang untuk orang yang sakit, Yesus bilang. Bukan untuk orang yang sehat, dia bilang. Aku datang untuk orang yang sakit, supaya sembuh. Roh Tuhan ada padaku waktu Yesus di bumi. Roh Tuhan mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin, kepada orang sengsara, orang yang dipenjara, orang yang tertawan, orang yang buta, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan urapan itu sekarang ada di dalam kita. Wow, kabar baik, saudara, urapan itu ada di dalam kita. Nah, saudara dengar terus ya. Jadi di sini kita harus diteguhkan di dalam kebenaran ini bahwa kita telah dijadikan diterima. Bukan diri kita sendiri menjadikan kita diterima, dipilih. Bukan, Dia yang menjadikan kita diterima. Contohnya begini, saudara. Kalau seperti misalnya ini ada satu keluarga, ya kan, dia ada pesta besar, keluarga yang wah luar biasa, terus atau raja lah, dia mau ngangkat satu anak ini, anak yatim piatu, ya di pinggir jalan, dia compang-camping, ya kotor, bau, mungkin udah lama nggak mandi ya, rambutnya tidak pernah dicuci, terus dia mau diangkat anak. Apa yang dilakukan untuk dia? Ayo mandi, ayo rambutnya harus dicuci, dibersihin, kalau perlu dipotong, dibersihin itu kotor-kotorannya, supaya apa? Setelah itu dipakaikan. Itu lagi proses apa tuh? Lagi dijadikan layak. Karena sekarang bukan lagi dia anak yatim yang yatim piatu yang bergelandang, yang tidak ada yang pelihara, tidak ada yang peduli. Sekarang kamu sudah diangkat anak di kerajaan ini. Kamu terus proses itu, dikasih baju yang bagus, ya kan, dibersihkan. Juga kalau ada luka dikasih obat, saudara. Itu kita seperti itu, saudara. Amin, saudara. Kita telah dijadikan. Sehingga begitu berubah sekali setelah dimandiin, dibersihin rambutnya. Bahkan Alkitab mengatakan Allah tahu berapa banyak rambut di kepala kita. Wow. Haleluya. Itu sangat pribadi sifatnya. Saya mengasihi anak saya, tapi saya nggak pernah hitung rambut anak saya. Tidak cukup waktu nanti. Tapi Allah tahu berapa banyak rambut di kepala saudara. Dia memanggil saudara dengan nama saudara. Amin, saudara. Kita seperti anak yatim itu, saudara. Begitu dirubahkan, dijadikan untuk diterima. Sehingga waktu hadir dengan yang lain, tidak kelihatan seperti sebelumnya.
rambutnya sudah rapi, sudah wangi sabun, bajunya sudah bagus, sepatunya bersih, kukunya sudah bersih. Tidak lagi seperti yang sebelumnya, orang bisa tidak kenalin. Itu saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, saya akan baca terus ya. Jadi di sini dikatakan kita sudah dipilih, kita sudah dijadikan layak. Jadi apa yang tipu daya iblis lakukan ialah dia selalu dengan kejadian, dengan sebutan-sebutan, ya kan, lewat diri kita, pikiran kita, dari latar belakang cara kita bertumbuh, untuk kita kemudian kita lihat terus diri kita begitu, saudara. Tapi Allah mau kita terus-menerus dirubahkan, ya. Jadi contohnya begini, saudara. Kita waktu itu beberapa tahun yang lalu pernah kerja di satu pelayanan di Amerika, di satu negara bagian yang menampung anak-anak yang dibuang orang tuanya, saudara. Jadi dari bayi sampai teenager, ada orang tua yang sudah tidak mau anaknya, ya kan? Atau ada di lingkungan keluarga di mana mungkin orang tua dua-duanya tuh narkoba, sehingga ada yang laporin ke pemerintah, pemerintah ambil alih loh. Tapi ada juga yang orang tuanya sudah nggak mau, jadi cuma dibawa, ini saya udah nggak mau, biar aja pemerintah yang urus. Ada yang begitu, saudara. Nah, kita waktu itu bekerja di situ ya. Jadi waktu saya bekerja di situ, saya di bagian daycare, tempat penitipan anak, suami saya, Pastor Edwin, di bagian lain. Terus kita perhatikan anak-anak yang dibuang seperti itu, mereka tuh semuanya punya masalah. Kenapa, saudara? Karena mereka merasa tidak diperlukan, mereka merasa dibuang, mereka merasa mereka tidak dibutuhkan, tidak penting. Mereka merasa mungkin ada yang salah sama diri saya, kenapa saya dibuang. Mereka mungkin dari kecil nggak tahu itu istilah dibuang, cuman mereka mungkin bingung, ya kan? Karena perasaan itu ditolak, dibuang, ya kan? Nggak diinginkan, nggak mau diperdulikan. Itu yang mereka rasakan, saudara. Mereka semua bermasalah, saudara. Dari kecil, saudara, dari bayi. Contohnya ada, ya kan? Kenapa? Karena perlakuan yang mereka terima. Begitu juga saudara dan saya. Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita, perlakuan atau kejadian yang kita pernah terima atau alami, itu membekas di dalam jiwa kita. Saya berdoa supaya saudara tidak memakai itu sebagai diri saudara. Itu bukan diri saudara yang sebenarnya. Itu adalah Goliat, auman seperti singa yang iblis pakai untuk memenjarakan saudara, untuk membatasi. Saudara mau lebih, ya kan? Tapi ada sesuatu nih, karetnya nggak tahu kemana. Ada sesuatu sampai taraf tertentu. Oh, di sini nih, sampai taraf tertentu bisa, saudara. Tapi mau lebih, kok balik lagi? Karena belum tercabut, masih ada rasa takut, masih belum bisa mengatasin. Karena ini harus tercabut. Ya kan, jadi perasaan itu, saya beri contoh ya. Jadi ada satu kakak adik yang besar tuh 3 tahun, namanya Jonathan, tuh sama adiknya 1,5 tahun, lucu sekali. Mereka tuh campuran ya, mungkin orang hitam dan apa, jadi lucu gitu ya. Jadi Jonathan ini 3 tahun, wah dia keker, dia badannya keker, berotot, walaupun 3 tahun ya. Cuman masalahnya dia di tempat penitipan anak kan saya ngawasin. Dia tuh kasar sekali. Dia suka tendang, suka dorong. Dia kayak ada kemarahan. Kenapa ada kemarahan? Karena dia bingung pasti. Dia bingung, mana mamaku? Papanya yang mana? Karena kadang-kadang ada 3 anak, papanya beda-beda. Dan mereka tidak kawin. Jadi kasihan ya. Jadi Jonathan itu begitu, terus Tuhan kasih saya hikmat. Nah ini saudara, bagaimana itu batu-batu itu tercabut, kita bisa mengalahkan auman, ya kan, si penipu ini dan intimidasi. Ya, jadi saya mulai ngomong sama Jonathan. Saya bilang, Yesus mengasihi kami ya, Jesus loves you. Saya ngomong itu terus sama dia. Dia begini gitu, Jesus loves you. Yesus mengasihi kamu. Dan saya ngomong dengan sepenuh hati, Yesus mengasihi kamu. Kamu anak yang baik. You're a good boy. Jesus loves you.
You are a good boy. Setiap kali Jesus selalu Yesus mengasihi kamu. Kamu anak yang baik. Saudara, setelah berapa minggu loh saudara, ada satu perubahan saudara. Nah, adiknya itu kan tidurnya seperti di krib tuh apa ya, kayak tempat tidur bayi ya, ditaruh di situ supaya dia nggak jatuh kan. Jonathan kan tidurnya di tempat tidur biasa karena udah 3 tahun lebih kan. Orang yang ngawasin dia bilang Jonathan tuh waktu malam itu dia naik ke krib, dia tidur, dia peluk adiknya. Amin saudara. Kemudian orang lain bilang ke saya, Jonathan tuh berubah ya, kok dia kayaknya lebih tenang, lebih nggak lagi seperti dulu, marah, tendang, dorong. Ada sesuatu, dia merasa jamahan kasih Tuhan. Waktu Tuhan pakai saya ngomong, itu menolong dia supaya dia tenang saudara. Yang bisa mengatasi ketakutan dalam hidup saudara dan saya, kita Tuhan mau kita hidup dengan senang, kita dikasih dan nanti kita baca ayatnya ya, dan kita lebih mengerti Yesus bikin apa, itu yang akan mengatasi ketakutan. Ingat, roh akhir zaman ini adalah roh anti Kristus. Selama anak Tuhan cuma fokus sama Tuhan sampai taraf tertentu, dia nggak keberatan. Tapi kalau udah menyinggung Kristus, wow, dia tidak ada senjata yang setara. Dia udah mulai. Makanya waktu kita terima lebih kebenaran, perjanjian baru, kasih karunia, anugerah kebenaran. Kalau kita terus terima banyak, kita menekunin, kita akan berkuasa dan memerintah bersama satu orang, Yesus Kristus. Nah itu apa yang saya praktekkan itu kan cuma sekali ya. Oh iya, ada cerita lain sih yang lucu, yang saya percaya Tuhan sekarang lagi bekerja untuk anak-anak diselamatkan. Anak-anak saudara, kasihan ya, anak-anak itu bergantung orang dewasa, ya kan. Jadi pernah juga ada satu anak yang kembar, anak hitam kembar, terus kakaknya tuh masih SD, terus orang tuanya mungkin karena narkoba atau mungkin mabok-mabok, jadi terlantar. Jadi kakaknya itu kasih makan adiknya tuh, kasih minum susu tuh kan nggak ada susu. Orang tuanya nggak beli susu loh. Mungkin beli buat obat ya. Jadi dia es krim itu karena es krim murah saudara. Kalau susu yang buat bayi itu lebih mahal ya. Jadi es krim itu dicairin saudara, kasih makan ke adiknya. Akhirnya pemerintah ambil alih saudara. Itu satu contoh ya. Mereka bayi, kasihan, kurus sekali. Waktu dibawa gitu, waduh mereka makan banyak sekali saudara. Sampai orangnya salah satu yang ngawasin, waduh saya bolak-balik harus bersihkan diapersnya karena mereka mungkin lapar. Itu banyak cerita ya saudara, banyak cerita. Tapi pernah juga saya ngomong ini supaya saudara, tadi kan dikatakan Daud mengambil dari tempat gembala. Saudara kita yang sudah terima Yesus, firman Tuhan mengatakan mulut kita sebagai orang benar menggembalakan banyak orang. Mulut saudara dan saya, ya kan, walaupun secara tugas mungkin bukan gembala, tapi sebagai orang benar. Kalau kita menghayati diri kita sebagai orang benar, mulut kita akan menggembalakan banyak orang. Apakah itu teman di kantor, apakah anak kita, apakah pasangan hidup kita, atau siapapun. Amin saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan, kamu tuh seperti mata air yang tidak pernah kering. Karena kita sudah jadi satu dengan Sang Pemberi berkat, Sang Sumber berkat. Kita sudah jadi satu sama Kristus. Kita adalah tubuhnya, Dia adalah kepala kita. Amin, saudara. Makanya mulut kita bisa, haleluya, membawa kesegaran, menguatkan, memberi makan, menggembalakan banyak orang. Amin, saudara. Sebentar saya minum dulu ya. Jadi saya mau ingatkan bagaimana kasih Tuhan akan lebih lagi menyebabkan kemerdekaan itu ada di jiwa kita. Saya beri contoh lagi, nanti kita bisa terapkan pada diri kita, kepada anak kita, orang tua, apa teman, saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu pernah diminta teman saya untuk jaga anak mereka. Jadi umurnya juga 3 tahun sama 1,5 tahun. Ya, yang 3 tahun tuh laki, adiknya perempuan. Lucu sekali saudara, seperti Dako-chan. Lucu sekali saudara ya. Dan haleluya, saya kalau ingat mau ketawa karena lucu sekali dia. Yang laki ini
Kadang-kadang dia melakukan hal-hal, saya harus tegur ya. Tapi saya praktekkan lagi ke dia. Saya bilang, you are a good boy. Kamu, Yesus mengasihi kamu. You are a good boy. Saya sudah belajar bagaimana mulut kita tuh bisa mengutuk sama memberkati. Jadi saya tidak pernah mau menyebut siapapun, kamu nakal, saya nggak pernah mau. Ada cara untuk kita menasihati, nanti saya cerita ya saudara. Tapi jangan pernah kita kasih sebutan juga kepada tubuh Kristus. Dia memang orangnya begitu. Jangan saudara. Apalagi tubuh Kristus, kita satu tubuh. Kita tidak perlu ngomong seperti itu. Jangan kasih sebutan apapun yang akan mengikat mereka. Terutama yang tidak baik. Ya. Jadi saya ngomong, you are a good boy. Jesus loves you. You are a good boy. Philip, you are a good boy. Jesus loves you. You are a good boy. Saya kan nggak boleh pukul pantat dia, bukan anak saya. Jadi saya disiplin. Yang lain nggak kasih mainan mungkin, tapi saya terus ngomong gitu. Sekali waktu, saya berapa minggu kan lakukan itu kan. Mamanya ngomong gini, Monica, kamu apain anak saya? Dia bilang. Tapi saya bilang, kenapa? Saya bilang, karena dia sering nyebut nama kamu. Dia suka loh sama kamu ketika itu. Dia nggak bisa nyebut Monica, dia sebut Makada. Oh Makada, sebentar Makada. Dia bilang dia seneng sama kamu, dia sering ingat kamu gitu ya. Kamu apain dia? Saudara tahu nggak? Waktu saya bilang ke Philip, you are a good boy. Jesus loves you. Saya ngomong dengan hati ya, dengan sepenuh hati ya. Dia mengacungkan tangan dia yang kecil ke wajah saya, bilang, you stupid. Kamu bodoh. Kenapa anak 3 tahun bisa ngacungkan tangan ke saya bilang saya stupid? Ada yang bicara sama dia seperti itu. Ada yang kasih label batu yang iblis coba taruh di dalam diri dia. You are stupid, kamu bodoh. Iblis pakai itu, terutama untuk anak-anak, saudara. Makanya Tuhan ingatkan saya belakangan ini berdoa, anak-anak diselamatkan, anak-anak diselamatkan. Allah mengasihi manusia. Dia tidak mau kayak di Ethiopia, ya kan Tuhan kasih ayatnya di Yesaya 43. Kenapa Ethiopia Tuhan, saya tanya. Ternyata saya baru dapat informasi di Ethiopia itu anak-anak dijual dari kecil, saudara. Cuma $1.80 satu anak. Entah diculik, atau dijual sama orang tuanya, saya tidak tahu. Diperlakukan sewenang-wenang loh. Dari kecil, saudara. Waduh, ya kan? Nah, balik lagi. Jadi kita lihat di sini, itu adalah apa yang roh antikristus iblis lakukan. Berusaha menaruh batu-batu dalam diri kita. Sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Perhatikan bagaimana apa yang saudara katakan mengenai diri saudara. Bukan kita fokus pada diri kita, terus kita introspeksi, itu saya tidak bicara gitu. Tapi kalau saudara ngomong sesuatu, terus saudara sadar, langsung saudara batalkan itu dalam nama Yesus. Ada orang yang pernah bilang, saya ini orangnya pemarah loh, Ibu Monica. Saya bilang, loh itu tuh manusia lama kamu, saya bilang. Amin, saudara. Itu sudah disalibkan. Kamu yang baru sudah datang, Mak. Kamu yang baru tuh bukan pemarah. Karena kita lahir dari Allah. Amin, saudara. Kita lahir dari Allah. Allah tidak pemarah. Amin. Jadi itu semua, ya kan, itu adalah batu-batu yang iblis taruh. Jangan pakai mulut kita untuk mengutuki diri kita. Misalnya mulai sekarang, ya kan, juga kakak adik juga, saudara, jangan. Kecuali itu sesuai firman ya. Jadi kita lihat di sini, ya kan, kenapa apa yang akan menolong kita untuk tidak bisa lagi dikuasain oleh ketakutan ya. Haleluya. Karena iblis berusaha lewat Goliat. Kenapa 40 hari itu? Ya kan, iblis pakai Goliat mengintimidasi. Wah, mana jagoan kamu? Wah, di mana itu jagoanmu? Kalian pengecut, kalian kalah. Kalian semua akan jadi budak kami. Itu semua dia terus ngomong. Itu adalah apa yang iblis lakukan sekarang sama saudara dan saya setiap hari. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau percaya gini? Wah, kamu pikir kamu tuh barusan kamu salah. Kamu bikin apa? Dan dia pakai kata saya. Wah, saya belum ini. Saya belum layak. Saya belum.
Padahal tadi firman-Nya bilang apa? Kita telah dijadikan apa, saudara? Diterima yang dikasihinya. Jadi begini, saudara. Di Alkitab mengatakan kan, kalau saudara baca terus Efesus itu, ya kan bicara juga mengenai bagaimana, haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Bagaimana Tuhan mau kita terus bertumbuh ya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Haleluya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau iblis berhasil mengintimidasi kita bahwa kita belum diterima, belum dikenal Allah sepenuhnya, dia akan bisa mencuri dari kita. Jadi saya berikan contoh begini. Dulu di bawah darah binatang, orang Israel itu kalau sudah salah, saudara, mereka mungkin melakukan apa, mereka udah salah, kemudian kalau sudah salah itu kan buka pintu bagi iblis sehingga mereka kalah. Waktu diserang mereka kalah. Dan waktu mereka kalah, mereka dijarah musuh. Mereka kalah, mereka berseru sama Tuhan. Karena mereka punya perjanjian darah loh ya. Tuhan langsung turun tangan. Akhirnya Tuhan bela. Dan kemudian mereka malah diberkati lebih dari sebelumnya loh. Itu darah binatang. Iya kan? Tapi di perjanjian baru ini, Alkitab mengatakan Ibrani 8 ayat 6, kita memiliki perjanjian yang jauh lebih mulia. Karena didasarkan atas janji-janji yang lebih mulia, yaitu apa? Darah Yesus. 1 kali selamanya setelah mengadakan penyucian dosa. 1 kali selamanya. 1 kali selamanya, saudara. Wow. Ya kan, thank you Lord Jesus. Ibrani 10 ya. 1 kali selamanya. Once and for all. Kemudian dia duduk. Ibrani juga mengatakan, di Ibrani katakan, dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Dia sudah bangkit. Wow, thank you Lord Jesus. Sehingga sekarang perjanjian kita ini, contohnya saudara. Seringkali kadang orang kita tanpa kita sadari ya, saya percaya supaya kita perbarui pikiran bagaimana kita lebih mengerti kasih karunia. Itu akan nolong anak kita juga. Ya kan, anak saya pernah bilang, Mam, dulu Mami sekarang udah berubah ya. Dulu Mami gak begini. Sekarang udah lebih berubah. Mereka seneng. Yang dulu Mami begini-gini. Iya, saya minta maaf. Karena masih harus bertumbuh kan. Jadi contohnya begini. Kalau misalnya ada satu orang tua, kamu jangan ngebut di situ, itu licin loh. Orang banyak kecelakaan loh. Misalnya contohnya kan sama anaknya. Terus anaknya nggak denger. Terus dia tabrakan misalnya kan. Kakinya patah. Kebanyakan orang tua akan begini. Itu makanya dengerin nasihat orang tua. Sekarang kamu belajar. Nah loh, kebanyakan orang begitu dan orang pikir Tuhan begitu. Dari penderitaan demi penderitaan, Tuhan lagi mengajar kamu. Itu bukan begitu ya. Ada penderitaan di dalam Kristus, saudara. Kalau kita meninggalkan sesuatu, kayak waktu kita pindah dari Amerika ke Manado berapa puluh tahun yang lalu. Itu Manado. Tidak seperti sekarang, tidak ada mall, ya kan, taksinya reot, ya kan, cuma ada mikrolet, ya kan, jalanannya sempit, ya kan, tempat-tempat yang bagus tidak ada, mau sewa rumah juga susah. Tapi haleluya, itu kan ada penderitaan di dalam daging loh, dimana, tapi kenapa buat saya nggak berat? Karena saya senang dalam kehendak Tuhan, ada kasih karunia. Saya senang hidup buat dia. Amin, saya nggak menyesal. Amin, ada penderitaan ya. Ya, kita disalah mengerti. Mungkin kayak Yesus juga ya, dituduh lah. Yesus kan dituduh, disalah mengerti. Yang penting kita terus ya. Jadi anyway, jadi kalau Tuhan tuh begini, dengar baik-baik. Kalau Tuhan begini, kalau udah tabrakan gitu, kamu percaya sama aku ya, terima kesembuhan, terima pemulihan. Aku sudah tanggung rasa sakit itu. Kamu gak usah tanggung lagi. Kamu bisa sembuh. Sembuh lebih cepat. Kamu pulih. Itu Tuhan kita. Kamu terima dari aku ya. Terus selanjutnya misalnya, lain kali dengar aku ya. Hati-hati supaya kamu tidak menanggung sakit. Tidak harus mengalami sakit lagi. Itu Tuhan kita. Itulah kasih karunia, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Itu kasih karunia, saudara. Haleluya. Itu
Itu kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bukan karena kelayakan kita. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Tuhan kita tuh baik, dia lembut hati. Makanya waktu kita minta hikmat, Tuhan aku nggak tahu harus gimana, terangin aku. Dia nggak pernah meremehkan kita loh. Kamu harus dengar loh, makanya dia tidak pernah begitu. Itu manusia. Saya berikan contoh juga ya. Ya kan, waktu kita udah salah. Amin, saudara. Haleluya, supaya saudara lebih lagi sadar waktu saudara ada suara-suara seperti ini. Mungkin aku masih kurang, aku masih belum, kita masih arahkan mata kita ke Yesus. Jadi waktu itu saya sedang tidak fokus ke Yesus. Saya perhatikan ada orang-orang, ada satu orang, terus saya tersandung. Nah inilah kalau kita lagi nggak ke Yesus, ya kan, bukannya dia jadi batu penjuru, dia jadi batu sandungan. Saya tersandung dengan kelakuan orang itu. Kenapa sih begitu? Gitu loh, berapa tahun yang lalu. Gara-gara itu, nah sebetulnya kan saya sudah tahu, udah mengalami ini kan, tapi karena lagi tidak fokus. Nah ini kan, lagi tidak fokus, kemudian apa yang terjadi? Saya jatuh. Saya jatuh keras sekali dan rusuk saya ini menghantam melamin, tempat sampah melamin yang kotak. Untungnya dia nggak tajam ya, agak itu keras sekali sehingga waduh sakit itu ya, mungkin biru ya. Jadi waktu tidur itu saya nggak bisa berbalik karena sakit. Tapi puji Tuhan ya, begitu jatuh langsung saya ngomong, saya kemenangan Allah, ya saya nggak lagi dihukum, saya diampuni, bla bla bla. Sehingga tidak ada yang patah, tidak ada yang terkilir, tidak ada yang patah, tidak parah lah istilahnya. Tapi sempat ada luka sedikit ya, maksudnya luka kehantem itu ya, biru-biru. Nah, apa yang terjadi? Karena ingat, di mana ada ketakutan, aumannya yang bohong, kebohongan iblis, rohnya Goliat. Sekarang dia masih coba mengintimidasi anak Tuhan. Lewat kejadian-kejadian yang tidak baik, seolah-olah Tuhan tidak peduli kamu tidak penting, kamu kurang berharga, Tuhan masih belum melayakan kamu. Itu kebohongan dia ya. Jadi, nah sekali waktu, nggak lama setelah itu saya singkat saja, saya antar anak saya ke salon. Waktu di salon kan banyak kaca. Nah disinilah kesempatan untuk iblis mau menghancurkan, mau mencuri kan, ya kan? Kenapa? Karena sudah ada celah. Nah dengar baik-baik. Waktu saya lihat diri saya di kaca, saya kan duduk gitu ya. Saya melihat loh, perut saya kok kayak bengkak ya, yang bekas di tempat rusuk itu. Karena jatuh. Karena waktu saya kecil, nah ini kan batu, dia sempat taruh batu di dalam saya. Waktu kita nonton hal-hal dari yang dunia, itu kan ada roh-roh yang lemah, yang menjadikan manusia itu lemah, dan roh-roh seperti yatim, pengemis, yang ngemis. Jadi waktu kecil kan kita nonton silat lewat kungfu apa, terus ada yang namanya luka dalam, gitu kan? Saya pernah dengar, oh ada luka dalam gitu. Jadi waktu saya dengar itu, karena sudah ada rasa takut, luka dalam. Saya lihat itu, kemudian mulailah dia kasih gambaran yang keliru, itu kamu bengkak, kamu ada pendarahan di dalam. Begitu saudara, ada pikiran begitu loh. Nah, kenapa dia bisa kasih pikiran itu? Karena ada takut. Ya kan? Waktu saya begitu, saya mulai kayak takut. Jangan-jangan, nah ini kan, jangan-jangan ada luka dalam. Jangan-jangan, gitu kan. Saudara tahu nggak? Saya kemudian mulai merasa lemes, merasa kemudian sesak napas. Saya tadinya bisa bawa tas saya tidak bisa. Saya suruh anak saya bawa. Kemudian jalan pelan-pelan ya. Karena saya mulai sesak napas loh. Saya mulai lemes, sesak napas. Karena saya merasa, waduh, waktu saya jatuh itu menghantam, mungkin ada luka dalam, pendarahan di dalam, yang ya ini kan, yang ketakutan ini. Jadi saya jalan dari mall di bagian 3 itu ke ATM bagian yang 1 ya. Ya kan, kemudian waktu di ATM, jadi saudara, Yesus bilang, ya kan, dari dalam hati kita, kalau kita isi dengan yang baik, firman-Nya tuh baik, Tuhan itu baik, janjinya tuh baik. Ya kan, firman kasih karunia, firman penebusan Kristus dari kasih kisah para rasul ke belakang itu ya. Firman bagaimana Yesus menebus kita, itu baik ya. Ya kan, apa yang Yesus lakukan, semua itu kalau kita sering tanam, itu nanti bisa keluar waktu kita butuh. Itu yang saya alami. Waktu itu saya lemah gitu kan. Jadi nafas, jalan pelan-pelan. Tapi nggak lama.
Setelah saya di ATM, saya diem gitu, tiba-tiba, maksudnya bukan tiba-tiba, mulai dari dalam saya, oleh bantuan Roh Kudus. Kemudian saya mulai diingatkan, ada ayat-ayat yang berbicara kepada saya ini sudah ditebus, ya saya nggak lagi dihukum, saya nggak usah tanggung lagi. Itu semua keluar dari saya mulai ngomong, saya sudah ditebus ini, saya nggak usah nanggung lagi, biarpun ini bukan penyakit, ini kesalahan, tapi dosa saya sudah diampunin. Allah sudah melayakkan saya, dia tidak ingat-ingat kesalahan saya. Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran saya sudah dilayakkan, diperhitungkan sebagai benar, saya sudah ditebus dari kutuk. Saya mulai ngomong firman itu, kemudian saya bilang, iblis kamu harus pergi dalam nama Yesus. Saudara, saat itu juga saya kembali normal. Saya langsung normal lagi. Yang tadinya sesek, yang tadinya lemes, habis langsung normal lagi loh. Ada orang yang sampai 4 tahun karena takut, karena dokter bilang, jantung kamu ada yang bocor, ada bagian yang bocor, terus menerus dia renungkan tuh perkataan dokter lebih dari firman Kristus yang harusnya dia nggak tahu ya. Jadi dia terus takut sampai 4 tahun, hampir akhirnya dia masuk rumah sakit. Dokter nggak bisa tahu sakit apa. Itu roh jahat itu, roh takut itu mulai mau beroperasi ya, tapi kemudian ada satu temannya dia yang kita kenal juga ke situ, dia layanin, dia penuh Roh Kudus, tadinya belum penuh Roh Kudus, jadi penuh Roh Kudus, terus minta suami saya ke sana doain dia langsung sembuh. Jadi dia tahu, oh itu semua adalah apa? Kebohongannya iblis. Lewat apapun juga perlakuan yang kita pernah alamin, kejadian-kejadian, untuk supaya meyakinkan kita, mengintimidasi kita bahwa Tuhan tidak terlalu peduli. Tuhan izinkan dia diam aja, ya kan? Terus dari penderitaan ini, dari kemiskinan ini, kamu belajar merendahkan diri. Tidak, saudara. Kutukan itu adalah untuk menghancurkan. Kita nggak bisa diajar dengan dikutuk, saudara. Makanya waktu kita perjamuan, kita ambil perjamuan untuk kita ingat tubuh Yesus. Saya ini sudah dihukum. Dosa saya sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Saya sudah ditebus dari hukum dosa dan maut. Saya tidak usah tanggung lagi, sehingga saya bisa terus hidup buat dia. Saya adalah duta besar dia. Bagaimana kita mau hidup sama dia kalau kita terus-menerus nggak bisa kalau udah kena kutuk terus, habis ya. Jadi itu contohnya. Itu contohnya waktu kita balik sama dia. Tapi maksudnya gini, balik itu sebetulnya kita balik apa tidak, kita sudah diberkati dengan segala berkat, saudara. Jadi kita nggak berbalik baru Tuhan bantu loh di perjanjian baru ini, tidak begitu, saudara. Kita sudah diberkati, itu sudah ada di alam roh, sudah tersedia. Jadi dia sudah mendekatkan dirinya dulu sama kita. Ini saya harus baca dulu ayatnya supaya waktunya, saudara. Waktunya ini saya baca dulu ya. 1 Yohanes sebentar saya baca dari ini dia. 1 Yohanes 4 ya. Bagaimana supaya kita mengatasin ya? 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 19. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kalau ada di antara saudara yang masih takut kalau dengar Yesus mau datang lagi, berarti saudara perlu meneguhkan diri saudara di dalam penebusan Kristus, dalam kasih Allah yang sempurna. Kenapa takut? Ya kan, mari perbarui pikiran kita, saudara. Amin. Jadikan firman Kristus sebagai yang utama, dia kepala kita ya. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ada torment, ada siksa, ada sengsaranya. Kita kayak ditekan-tekan, kita kayak dipecut-pecut gitu loh, saudara. Ditekan ya. Haleluya. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Sekarang apapun yang kita lakukan, mari kita hayatin ini. Kita mau mengasihi dia, kita mau menyembah dia, meninggikan dia, menyerahkan hidup kita, hidup untuk melayani dia. Ya kan, mau melakukan kehendak dia, karena dia lebih dulu mengasihin kita. Dia lebih dulu memberikan Yesus buat kita. Jadi
kesempurnaan kasih Allah adalah penebusan Yesus. Amin, saudara. Yesus penebusannya adalah kesempurnaan kasih Allah. Beberapa anak Tuhan cinta Tuhan, tapi terus-menerus hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena fokusnya cuma Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan, ya saya mengasihi Tuhan. Tapi pengenalannya akan Yesus bikin apa, itu belum cukup. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia. Ya kan, bukan soal hanya Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Tidak, itu tidak titik loh. Itu yang menyebabkan beberapa anak Tuhan tidak merdeka dari ketakutan, penolakan, takut orang, takut ditolak orang, takut kemarahan orang. Kenapa? Karena bagian dari kasih itu ialah, inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Dia telah menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Kenapa Daud itu adalah gambarannya Tuhan Yesus? Ya, dia mengalahkan iblis, dia potong kepalanya Goliat setelah Goliat dilempar dengan kepalanya dilempar, ya kan, dengan batu, dia rebah, kepalanya dipotong, terus itu ditanam di Golgota. Ya kan? Kenapa? Itu adalah penggenapan dari nubuatannya Tuhan waktu Adam dan Hawa jatuh. Disitulah Allah berbicara bahwa dari keturunannya Hawa akan menghancurkan kepala iblis. Itu Yesus. Jadi yang sudah mengalahkan Goliat, takutan dalam hidup kita, itu Yesus, urapannya. Kristus, makanya roh antikristus selalu mengintimidasi dengan segala macam sekarang, segala macam, saudara. Terutama lewat media. Juga lewat segala macam gambaran, cerita atau apa yang berusaha menipu kita dan membuat kita seperti kita anak yatim. Kita masih belum, kita seperti memelas-melas, seperti dia masih jauh. Nah, saya pernah ya di Amerika nih, kita tinggalkan di kota kecil. Ada saat saya di rumah tuh sepi dia, ya kan, karena ini kota kecil ya, rumahnya kebanyakan kedap suara, saudara. Di jalan-jalan hampir nggak kelihatan orang. Nah, seperti di Jakarta, ya saya tinggal di Jakarta, Manado, Tokyo, itu kan ramai orang. Ya kan, ada saat saya di rumah sendiri, suami keluar, anak lagi keluar, nggak ada gitu kan. Sepi, saya merasa seperti sendiri. Tapi kemudian, tunggu dulu, ada Roh Kudus loh. Tapi saya merasa sendiri. Saya percaya, saya percaya pasti banyak yang merasa seperti itu. Merasa sepertinya kita cuma sendiri, padahal kita tidak loh. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah di dalam diri kita. Kita dikasihin, ada banyak malaikat menyertai kita. Bagaimana caranya? Ya kan, ingat, haleluya, Daud lempar batu, saudara. Kita perlu mengakuin kebenaran penebusan Kristus. Karena itu yang lempar itu Daud itu beloved, Daud percaya dia dikasihin Tuhan. Tapi kenapa dia terbatas? Karena perjanjiannya masih perjanjian darah binatang. Amin, kita keturunan Abraham. Yesus disebut sebagai yang dikasihi oleh Bapa. Allah Bapa sangat mengasihi Yesus. Haleluya, dia tuh anak kesayangan Bapa. Tapi dia menyerahkan Yesus buat kita, saudara. Wow. Berarti kita dikasihi sebanyak Allah mengasihi Yesus. Karena Allah itu pribadi yang paling pandai. Dia pribadi yang paling bijaksana. Dia yang paling tahu nilai kita, bukan manusia. Saudara. Manusia berusaha kasih nilai ke kita ya. Mungkin di hadapan orang, ada orang yang gak suka, dia orangnya begini, begitu. Kasih kita label, lempar batu. Lempar batu ke kita. Dengan label-label. Dia orangnya begitu. Tapi puji Tuhan, haleluya, kita bisa mengakuin kasih Allah. Ya kan, kita mengakui penebusan Yesus. Waktu kita mengatakan
Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran saya. Saya dibenarkan karena darahnya. Saya diperhitungkan sebagai benar, bukan karena perbuatan benar saya sendiri, tapi karena Yesus sudah mengenapi hukum Taurat buat saya. Haleluya, dosa saya tidak diperhitungkan kepada saya. Kristus sudah menebus saya dari kutuk hukum Taurat. Saya seperti mata air yang tidak pernah kering. Haleluya, tulang saya diperkuat. Tuhan selalu menuntun saya. Allah selalu menyertai saya. Terus kita kasih respon dari kebenarannya. Ya kan, ini saya akan tutup. Ini sudah hampir 1 jam saja. Saya akan tutup dengan ayat ini, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya, saya tutup dengan ayat ini ya. Dari Efesus 2, saudara. Thank you Jesus. Haleluya. Nah, ingat, jadi kalau kita merasa jauh, itu cuma pikiran aja. Pikiran yang belum diperbarui. Tapi sebetulnya secara firman, ingat, kita harus, kita mengatakan beberapa orang selalu merasa jauh. Kenapa? Karena mau merasa Tuhan dengan perasaannya. Saudara, kita tidak bisa kontak sama dia langsung lewat perasaan kita loh. Saya ulangi lagi, kita tidak bisa kontak langsung sama Tuhan lewat perasaan kita. Karena dia roh. Dia sudah bilang yang menyembah dia harus. Istilah kalau kita telepon orang kan nomornya harus benar kan. Kalau satu nomor salah nggak nyambung, saudara. Nanti kita rasa kering, perasaan itu nggak berubah-ubah. Gimana caranya? Kita harus jadikan firman-Nya sebagai patokan ya. Ini di Efesus Efesus 2, saudara. Thank you Lord Jesus. Efesus 2, saya bacakan ini ya. Singkat, ini sudah hampir 1 jam ya. Sudah lagi asik-asik. Ya kan? Saya bacakan di sini ayat 12, ya kan? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Apakah saudara masih merasa jauh? Itu dahulu. Mari kita rubah paradigma kita. Mari kita perbarui pikiran kita. Itu dulu. Dahulu, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Siapa yang menjadikan Allah kita dekat sama dia? Bukan kita. Bukan lagu loh ya. Bukan musik, saudara. Itu perjanjian lama. Haleluya. Coba baca hati-hati dan biarkan ini batu penjuru yang mengalahkan ketakutan, yang membuat kita merasa takut orang, takut kesepian, takut penolakan, takut apapun. Ayo, kita perbarui pikiran kita. Dulu kita jauh. Sekarang kita sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus, bukan jerih payah kita, bukan kelayakan kita, bukan perbuatan baik kita. Itu semua penting, ada tempatnya sendiri setelah kita beriman. Setelah kita beriman, amin, itu sebagai buah roh, buah perbuatan baik untuk memuliakan dia, bukan untuk kita, bukan untuk kita dilayakan. Karena di sini dikatakan kita sudah dijadikan dekat oleh apa? Bukan oleh lagu. Nah, begini saudara. Jadi maaf ya, saya kasih penjelasan. Ada saat Roh Kudus pimpin saya. Tuhan, saya ngomong firman, saya mau merasakan jamahan dia. Roh Kudus pimpin saya untuk nyanyi. Tapi dari posisi saya tahu dia udah bersama-sama saya, dari situ saya nyanyi. Saya hampir sering nyanyi loh tiap hari. Tapi saya tidak melakukannya untuk dekat. Saya tahu dia selalu sama saya. Itu beda, saudara. Karena kalau kita mau melakukannya seperti firman ini tidak benar, tidak akan kontak, saudara. Itu selalu perasaan itu tidak bisa hilang. Ingat, Goliat itu hanya bisa diroboh itu batu oleh Daud, yaitu yang dikasihinya. Saudara sudah dijadikan layak di dalam Kristus.
di dalam Yesus Kristus yang dikasihinya. Waktu kita menghadapi dari posisi ini, kita ingatkan diri kita lagi firman-Nya. Saya sudah dijadikan dekat, saya ini dikasihin. Kita merasa nggak merasa, kita ngakuin aja, kita rendahkan diri kita aja. Saya percaya oleh darah Kristus saya sudah dijadikan dekat, saya sudah dijadikan untuk diterima. Saya diterima selamanya, Allah berkenan sama saya dikasih dengan kasih yang sangat besar. Saya dikasihin oleh Allah Bapa sebanyak Dia mengasihi Yesus. Saya berharga di mata Dia. Saya selalu dikasihin. Terima kasih Bapak, Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Engkau ada di dalam diri saya. Saya bersyukur. Dan dari itu saudara nyanyi dari posisi kebenaran. Ingat, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia, penebusan Dia. Daud, kenapa harus Daud? Yang dikasihinya. Dan batu, kenapa batu? Karena Yesus adalah kebenaran kita. Yesus adalah kelayakan kita. Yesus adalah jalan kepada Bapa. Amin, saudara. Di sini sudah jelas dikatakan kenapa ada orang yang terus-menerus sering nyebut ayat itu bahwa bagaimana kamu harus mendekatkan diri sama Tuhan. Makanya Tuhan nggak mau. Tidak bisa. Itu perjanjian lama. Di perjanjian lama mereka harus mendekatkan diri dulu sama Tuhan, baru Tuhan mau. Di perjanjian baru tidak, saudara. Ini baca ulang-ulang, perbarui pikiran kita. Kita sudah dijadikan dekat. Kita sudah dijadikan dekat. Bukan karena kita berdoa, bukan karena kita nyanyi-nyanyi baru jadi dekat. Tidak. Kita sudah dijadikan dekat dari mulanya. Sebelum dunia dijadikan. Oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus. Kenapa kita masih bisa merasa, ada orang-orang yang masih bisa merasakan. Tapi kalau dia tidak perbarui pikiran, selalu akan nggak merasa dekat. Nanti setelah pulang dari gereja, tidak lagi merasa hadirat Tuhan, dia rasa jauh lagi. Rasa Tuhan meninggalkan dia lagi. Kenapa? Karena mau menghampiri, seperti seolah-olah belum dijadikan dekat. Amin, saudara. Oleh darah Kristus. Saya baca lagi nih. Sebentar, saudara ya. Haleluya. Saya akan bacakan lagi. Tetapi sekarang. Haleluya, sekarang. Katakan sekarang. Haleluya, di dalam Kristus. Kamu, saya yang dahulu jauh. Itu dulu. Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Wow, haleluya. Thank you, Jesus. Karena Dialah damai sejahtera kita. Kita nggak usah tunggu sampai di gereja. Kalau saya senang sekali muji sama-sama. Kita pernah adakan khusus 2 hari. Saya senang. Amin, saya dukung. Sama-sama senang sekali. Tapi pulang dari situ, wow, kalau kita tahu ini, kita terus bawa itu, sukacita damai. Dan terus-menerus. Ya kan, entah di rumah juga nyanyi sendiri, merasakan lagi. Besoknya merasakan lagi. Di gereja lebih lagi. Waktu kita benar-benar percaya. Kita sudah jadi dekat. Haleluya. Allah kita, Allah yang rendah hati. Tuhan Yesus itu rendah hati. Dia bilang, aku ini rendah hati. Benar, dia tidak bisa bohong. Dia sudah dijadikan dekat. Haleluya. Karena Dialah damai sejahtera kita. Haleluya. Dia adalah jalan kepada Bapa. Haleluya. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Wow, kabar baik. Saudara, kita sudah jadi satu sama Dia. Dia sudah dijadikan dekat dengan kita. Ayo, mari kita terus menghayatin dari posisi ini, bahwa kita sudah dijadikan dekat, kita sudah dijadikan layak di dalam Kristus. Bapa, di dalam nama saya berdoa supaya ini jadi pewahyuan untuk kami berakar di dalam kebenaran ini, dan dari situ kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menikmati lebih lagi persekutuan yang erat tanpa dibayangi rasa takut bahwa masih saya baru salah dan sebagainya, karena kami sudah ditebus, ada pengampunan. Haleluya. Engkau selalu ada di pihak kami, Engkau selalu berkenan karena firman-Mu, karena Engkau yang telah menjadikan kami diterima dalam Putra-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Yesus yang adalah damai sejahtera kami sekarang dan selamanya.
segala kemuliaan bagimu di dalam nama Yesus. Dan biarlah tembok-tembok pemisah, tembok-tembok kepercayaan yang salah, pikiran yang keliru, perasaan yang tidak benar, itu dicabut, dipatahkan, itu dirobohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Damai-Mu semakin bertambah-tambah dalam diri kami, sekarang sampai Yesus datang lagi, dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.